Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada minggu keempat ya, kita membahas tentang tugas penyaji, tugas moderator, tugas notulen, kemudian tugas peserta. Yang paling penting sekali di sini, tugas tugas yang paling Anda pahami itu adalah tugas penyaji itu apa. Tugas penyaji itu dia akan menyiapkan makalah supaya dia ketika presentasi itu eh, artikel atau topik yang disampaikan dipresentasikannya itu di depan audiens itu betul-betul sesuai dengan permintaan panitia gitu kan. Jadi kalau sekarang itu kan topiknya misalnya tentang fenomena tari kontemporer, nah gitu kan, di Kota Padang misalnya gitu. Jadi dia harus menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan fenomena tari kontemporer itu sendiri. Yang pertama, tari kontemporer itu apa gitu kan? Tari kontemporer itu apa? Kalau Anda mencari topik-topik yang untuk makalah Anda harus menyesuaikan dengan menjadikan empat. Artinya di dalam judul Anda tuh kalau dapat itu ada empat yang akan Anda bahas. Misalnya yang pertama itu perkembangan tari kontemporer di Kota Padang, kan gitu. Perkembangan tari kontemporer di Kota Padang. 3. Berarti ini 3 ya, enggak apa-apa gitu. 3 kan. Nah, yang pertama itu apa yang dimaksud dengan perkembangan? Karena nanti kan akan muncul pertanyaan baik dari diri kita sendiri maupun dari audiens. Sudah jelas tuh pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan gitu kan? Jadi perkembangan itu artinya apakah perkembangan dari segi teknisnya atau perkembangan wilayah perkembangannya, wilayah penyebarannya atau bagaimana? Walaupun kita tidak membaca buku kan lebih banyak tuh Anda mengupas tentang teori Edi Sidiawati, sedikit Edi Sidiawati, dikit Edi Sidiawati kan. Logikanya memang ya kalau perkembangan apanya? Perkembangan dari bentuk karyanya, kualitas karyanya itu sendiri, atau perkembangannya dari zaman ke zaman. Jadi perkembangan itu bisa perkembangan dari zaman ke zaman gitu loh. Jadi tahun 70-an bagaimana bentuk tari kontemporer. Anda studi kasus Eri Mevri misalnya. Kenapa itu takut-takut meneliti Eri Mevri? Nah, misalnya gitu. Jadi perkembangan tari kontemporer di Kota Padang studi kasus karya Eri Mevri. Jadi tahun 70-an bagaimana karya Eri Mevri? Atau tahun 80-an? Saya melihat dulu bagaimana Eri Mevri membuat karya, belum sampai pada tahap dia, karena waktu itu dia sedang masih sekolah ya di SMKI gitu kan, kelas 4 salah saya. Dia kan sama dengan Bu Yol kalau salah saya, mungkin senior Bu Yol barangkali. Nah, itu bagaimana karyanya ketika itu. Anda perlu memerlukan video-video karyanya di tahun 80-an gitu. Kemudian tahun 90-an apa yang terjadi dengan Eri Mevri? Bagaimana pula bentuk karyanya? Kabarnya dia waktu itu pernah mengikuti workshop American Dance Festival. Nah, itu dampak kepada karyanya tuh bagaimana? Kalau dulu tahun 70-an dia berkarya, ya dia masih menggunakan gerak-gerak silat gitu. Orang tuanya kan Nan Jombang tuh kan penari, orang tuanya tuh begitu gagahnya. Kalau dia masuk ke dalam satu ruangan, orang melihat semuanya betul-betul gagah orang tuanya gitu loh. Orang tuanya penari gitu. Nah, jadi dia masih kuat kokoh dia dengan gerak-gerak tradisinya gitu. Tahun 70-an. Kemudian tahun 80-an misalnya. Tahun 90-an dia pernah ke Indonesia, American Dance Festival atau Indonesian Dance Festival, sehingga karya-karya yang Indonesian Dance Festival itu memberi dampak kepada koreografer Indonesia, karena Indonesian Dance Festival itu kan dunia juga yang mengikutinya. Kalau kita pergi ke Jakarta waktu itu karya-karya dari orang luar negeri yang tampil. Nah, kalau misalnya American Dance Festival itu apa lagi? Jadi dari rentetan Eri Mevri mengikuti Indonesian Dance Festival, lalu dia karena karyanya itu sangat berkualitas, lalu dia diambillah tahun 90-an gitu, dia dibawa ada pelatihan untuk dia, tawaran untuk dia pelatihan di Amerika kalau saya nggak salah, seperti itu ceritanya. Nah, kemudian pulang dari sana berubah karyanya, dia tidak lagi minangnya kuat, tapi teknik tari modern sudah banyak di dalam karyanya. Itu yang dimaksudkan dengan perkembangan. Jadi perkembangannya itu
tahun sekian begitu. Ya, perkembangannya seperti itu. Jadi kita tidak hanya melihat perkembangan karyanya itu dari dia kalau Edi Sidawati itu kualitas yang diartikannya itu adalah bagaimana pengembangan koreografi gitu. Nah, seperti itu kan. Kemudian penyebarannya bagaimana, jadi dia tampil di sana gitu ya. Bisa juga karya Eri Mepri kita lihat penyebarannya, dia sampai ke dunia, sekarang sudah kemana-mana. Misalnya kan di Mepri itu seorang koreografer di Minangkabau yang dia tinggal di mana tuh, belakang kantor Kapolsek, dekat SMK 7 atau SMKI itu, di Cangkeh tuh, di Balai Baru. Salah ibu tuh nama tempatnya di Balai Baru tuh, dia punya studio dan punya rumah di situ tuh, besar tanahnya itu kan. Jadi dia mengembangkan tari kontemporer gitu, seperti dengan teknik Eri Mepri sendiri gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, lalu itu yang tadi itu perkembangan aja kita sudah membincangnya seperti itu. Lalu setelah itu tari kontemporer itu apa? Kita cari teori-teorinya, apa yang dimaksud dengan kontemporer, apa pula yang dimaksud dengan tari modern, apa yang dimaksud dengan tari kreasi, kenapa dia namakan tari kontemporer, apa unsur-unsur tari kontemporer. Nah, itu di dalam teori-teori itu yang harus kita bahas di dalam sebuah makalah. Kita harus menyampaikan itu, dan kita harus melihat dengan adanya teori-teori yang kita kuasai sebagai penyaji, kita harus melihat fakta. Ya, kalau seorang penyaji itu ya, untuk menyampaikan keahlian kita di bidang itu, ya kita hasil penelitian. Yang menarik itu kan hasil penelitian sebenarnya. Kita tidak bisa apapun judulnya kita hasil penelitian. Boleh Anda sebenarnya hanya merangkum dari buku ke buku, tapi Anda kan juga survei melalui buku-buku, review perpustakaan gitu. Jadi Anda begitu menulis suatu artikel, Anda hanya berdasarkan apa aja, kecenderungan judul skripsi mahasiswa di Sendra Tasik. Nah, itu Anda boleh melihat skripsi saja. Penelitiannya skripsi aja, baca skripsi semuanya. Apa kecenderungannya? Jadi Anda bagi lagi kecenderungannya di tahun sekian begini, di tahun sekian begini. Dulu minat, sekarang ini minta bongkar perpustakaan itu, suruh minta sama dia sejak tahun sekian saya harus membaca gitu. Kan mungkin dibakarnya. Itu kan karya tulis gitu loh. Nah, itu boleh, karena surat izin ada, Anda boleh mengajukan ke siapa itu, ke ketua yang mengurus perpustakaan itu. Jadi Anda setiap hari itu Anda bertungkus lumus di dalam ruangan skripsi yang tidak dipakai lagi. Itu kan ada simpan di bilik store atau di gudang kan. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, itu yang saya maksudkan dengan bagaimana Anda menulis itu, seorang penyaji itu mempersiapkan apa? Mempersiapkan knowledge, pengetahuan yang bersangkutan dengan tulisan-tulisan judul yang Anda ajukan gitu. Kemudian kalau misalnya Anda hasil sebuah penelitian atau Anda akan meneliti gitu, jadi Anda harus ada surveinya. Itu yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder gitu. Nah, jadi saya rasa orang azan kita stop dulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan.